Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan PDL Roy dimanapun engkau beribadah. Saya percaya hadirat Tuhan dimanapun engkau beribadah sanggup menjamah Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami siap bersorak-sorai, kami rindu bersukacita atas Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersukacita, yang percaya, Dia sumber kekuatan kita. Sama-sama katakan, amin, haleluya, come on. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Katakan namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Wow. Selamanya. Yang percaya Yesus sumber kekuatan kita, katakan amin. Tuhan Yesus sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang percaya, mari pujikan pujian ini bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan saudara. Haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan, Engkau dapati untuk kami tetap menyenangkan-Mu. Kami berikan hidup kami yang terbaik hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, buka kedua tanganmu. Kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih. Kami beruntung, berbahagia kalau kami semua jemaat El Roy dimanapun berada, semua umat kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itunya kasih dan anugerah Tuhan Yesus saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan Yesus semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, bahkan masih bisa beribadah, berbakti, melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dalam situasi kondisi seperti ini itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kondisi seperti ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus saja. Yang kami bisa lakukan, yang kami bisa buat, hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Tuhan, kami sudah buka hati kami karena kami butuh firman-Mu, sebab firman itu kekuatan bagi kami yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan nama Yesus, dan kami persilahkan Roh Kudus bekerja berkarya sehingga umat-Mu kami semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan kita ketemu lagi, Bapak Ibu ya, ini anugerah Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah komitmen ya. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya. Kenapa saya memilih komitmen seperti ini, Tuhan ngasih kita tema seperti ini? Karena saya sungguh sangat sedih ya, ketika saya buka YouTube, saya sangat sedih. Ya, kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan bagi jemaat,
Wah, ya kita lihat sekarang di YouTube, mereka saling menyerang, saling kritik, ya, mereka saling menyalahkan. Ini keliru, ini salah, ini sesat, ya. Sehingga ini meresahkan jemaat. Mana yang benar, mana yang betul ini? Kalau yang menjadi panutan teladan saling menyalahkan, adalah yang baru muncul lagi sudah menghujat, itu yang senior itu, itu salah, itu keliru, itu sesat. Ya, ini kenapa terjadi seperti ini Bapak Ibu? Karena kita lihat ya, komitmen kepada Tuhan itu sudah hilang, sudah hancur. Komitmen kepada Allah sudah rusak. Itu sebabnya tema kita pada saat ini adalah tentang komitmen. Pertanyaannya, apa yang membuat ya komitmen kepada Tuhan itu rusak? Apa yang membuat komitmen kepada Allah itu hancur? Ya, faktor apa yang membuat komitmen kepada Tuhan itu hilang, hancur? Ada 3 faktor ya yang membuat komitmen kepada Tuhan itu rusak. Ada 3 hal yang membuat komitmen kepada Tuhan itu rusak. Ya, nah, Bapak Ibu dengar baik, ya. Kita lihat dia di dalam Alkitab ada seorang tokoh, ya, dia menghancurkan komitmennya dengan Yesus. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh, ya dia merusakkan ke komitmennya dengan Allah, dengan Tuhan. Siapa dia? Pilatus. Kita lihat Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ada 3 hal Bapak Ibu yang membuat seseorang itu menghancurkan komitmennya dengan Tuhan. Ada 3 faktor yang membuat seseorang itu merusakkan komitmennya dengan Tuhan. Ya, nah ini terjadi pada Pilatus. Saudara Bapak Ibu dengar baik. Pilatus yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi kita lihat ya, akhirnya dia menyerahkan, ya, dia melepaskan Yesus untuk dihukum. Ya, Pilatus yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi kita lihat akhirnya dia membiarkan Yesus itu untuk dihukum. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang itu keluar ya dari komitmennya dengan Tuhan? Pertanyaannya apa yang membuat seseorang itu hilang kesetiaannya dengan Tuhan? Nah, ada 3 hal, ada 3 faktor yang membuat seseorang itu keluar dari komitmennya dengan Tuhan. Ada 3 hal, ada 3 faktor yang membuat seseorang itu hilang kesetiaannya dengan Allah. Ini yang kita mau belajar. Yang pertama, yang membuat seseorang itu keluar ya dari komitmennya dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah ketika kita kejar adalah popularitas. Ya, yang pertama, yang membuat seseorang itu hilang kesetiaannya dengan Tuhan, ya, yang ketika kita kejar popularitas, yang kita cari adalah ketenaran, mencari nama. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, orang-orang yang seperti ini, ya, ada orang seperti ini adalah orang yang sulit untuk memiliki komitmen dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sukar punya kesetiaan dengan Allah. Saudara dengar baik, Pilatus itu tahu dengan jelas bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi ya, demi popularitas, dia rela menghancurkan ya komitmennya sebagai penguasa yang baik. Ya, kita lihat
Pilatus dia tahu dengan benar, Yesus itu adalah orang benar. Tapi demi ketenaran, demi mencari nama, dia rela menghancurkan komitmennya sebagai penguasa yang membela kebenaran. Saya beritahu, dengar baik, catat baik-baik. Orang yang suka mengejar ke popularitas, orang tersebut pasti suka menjilat orang lain. Amin. Orang yang dengar baik, orang yang suka kejar ketenaran, yang mengejar nama, orang tersebut pasti suka berusaha menyenangkan hati orang lain. Dan akhirnya mereka boleh menghalalkan segala cara. Kenapa? Sebab dengar baik, orang ya untuk menyenangkan hati orang itu tidak gampang. Untuk menyenangkan hati orang itu tidak mudah. Kenapa? Karena setiap orang itu kesenangannya beda-beda. Supaya setiap orang itu kesenangannya itu nggak sama. Dan catat baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang suka kejar popularitas, ya orang itu pasti hidup dengan dua muka. Ya, orang yang suka kejar ketenaran, kejar nama, cari nama, orang itu pasti hidup dengan dua muka. Ya, ayo isap rokok aja dulu, enggak apa-apa. Satu batang enggak apa-apa, enggak masalah. Ayo minum sama-sama minum alkohol, satu gelas enggak masalah, enggak apa-apa. Ayo main judi, ya main satu kali enggak apa-apa, enggak masalah. Karena hanya ingin menyenangkan hati orang lain, akhirnya dilakukan. Padahal apa yang dilakukan itu menghancurkan komitmennya dengan Tuhan. Padahal apa yang dia lakukan itu merusak kesetiaannya dengan Allah. Ada orang yang berkata, bagaimana kamu bisa menolong orang yang narkoba kalau kamu tidak mencobanya? Saudara dengar baik, catat baik-baik, dengar baik-baik, bahwa kita hanya harus menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Amin. Ya, Amin. kita dengar baik, saudara dan saya hanya harus menyenangkan hati Allah, hati Tuhan, bukan hati orang. Amin. Amin. Ya, menyenangkan hati Tuhan bukan hati orang, bukan hati manusia, bukan. Saudara dengar baik, ada 3 gadis mahasiswi yang bikin ya, iklan sabun itu dengan cara bugil. Ada 3 cewek ya mahasiswi bikin iklan sabun itu dengan cara telanjang. Lalu apa yang terjadi? Yang disalahkan kameranya. Saya beritahu itu keliru. Yang seharusnya disalahkan yaitu komitmennya, bukan kameranya. Ya, hanya demi populer, rela bugil. Hanya demi ketenaran, rela tidur kiri, tidur kanan. Hanya demi ya mencari nama, ya rela digundul, rela dijadikan gila. Ya, ada artis yang cari populer dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Ngebor terus. Saudara pasti tahu siapa dia. Itu sebenarnya saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Dengar baik ya, catat baik-baik. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Mencari popularitas dengan cara sendiri. Dengar baik, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta apalagi. Jangan ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Mencari ketenaran dengan cara sendiri. Lalu mulai menjas orang lain, menjas pendeta lain. Ini meresahkan jemaat. Loh, jemaat yang bingung loh, yang mana yang benar? Ya, kalau memang tidak puas, ya datang kepada orang itu. Pak, kenapa berkata seperti ini? Ya, mungkin ada alasannya. Baru oh ternyata seperti ini. Langsung jangan sesat ini begini. Jangan. Ya, Daud aja nggak berani mengusik si Saul. Ya, orang diurapi Tuhan walaupun Saul sudah salah mau membunuh dia. Dia nggak pernah mengusik. Nggak apalagi mau hujat, nggak berani. Orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita lihat Yesus aja dia disuruh terjun oleh iblis. Iblis berkata, terjunlah sebab ada firman berkata bahwa malaikat akan menatang. Saudara, kalau Yesus terjun, Yesus mati enggak? Tidak, ya, karena malaikat akan menatang. Nah, sehingga Yesus menjadi terkenal dengan caranya setan. Sehingga Yesus menjadi ternama dengan caranya iblis, dan Yesus menolak, Yesus tidak mau. Yesus tidak mau menjadi terkenal dengan caranya setan. Yesus tidak mau menjadi popularitas dengan caranya iblis. Ya, Yesus mau hanya menjadi terkenal dengan caranya Bapa di surga. Yesus mau hanya populer dengan caranya Tuhan, Bapa di surga. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah kita lihat, Yesus dia ingin menjadi terkenal, dia menjadi terkenal dengan caranya Bapa di surga. Yesus menjadi populer dengan caranya Tuhan. Bahkan dia dikatakan dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, padahal dia Yesus, dia Tuhan. Dia merendahkan diri, dia menjadi hamba, bukan menghujat. Ya, sok pintar, degan. Amin. Amin. Ya, Yesus itu dia merendahkan diri, dia mau terkenal, dia mau menjadi populer dengan caranya Bapa di surga, dengan cara Tuhan. Ya, bukan caranya iblis, bukan cara sendiri. Mulai menghujat, menghakimi, menjudge. Ini keliru, ini salah, ini sesat, apalagi berani. Kok berani-beraninya ngomong sesat loh. Ya, hanya Tuhan yang bisa ngomong sesat. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Yesus aja digoncangkan dengan ketenaran, apalagi kita. Ya, Yesus aja ya kita lihat digoda dengan ketenaran, apalagi saudara dan saya. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik, catat baik-baik. Jangan saudara mengangkat diri saudara dengan cara saudara sendiri. Biar Tuhan yang mengangkat saudara dengan cara Tuhan. Amin. Jangan saudara meninggikan diri saudara dengan cara saudara sendiri, tapi biar Tuhan yang meninggikan saudara dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang membuat seseorang keluar dari komitmennya dengan Tuhan? Apa yang membuat seseorang itu hilang kesetiaannya dengan Allah? Yang kedua, yaitu ketika kita hidup menitik beratkan kepada karir. Yang membuat seseorang itu keluar dari komitmennya dengan Tuhan. Yang membuat seseorang itu hilang kesetiaan dengan Allah, yaitu ketika kita hidup menitik beratkan kepada karir. Bapak Ibu dengar baik, ya, catat baik-baik. Ketika karir, kedudukan, pangkat, jabatan itu menjadi yang nomor satu dalam hidup kita, maka itu sangat berbahaya. Dengar baik, catat baik-baik. Ketika uang, harta, kekayaan, ya, dengan keberhasilan, kesuksesan itu menjadi yang nomor satu dalam hidup saudara dan saya, itu emergensi. Memang, ya, karir, kedudukan, pangkat, jabatan itu penting. Tapi saya beritahu pada Bapak Ibu, catat baik-baik bahwa karir, kedudukan, pangkat, jabatan itu jangan jadikan satu komit dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ya, memang uang, harta, kekayaan, ya, keberhasilan, kesuksesan itu penting, itu baik. Tapi catat baik-baik, saya beritahu ya, jangan jadikan uang, harta, kekayaan, ya, keberhasilan, kesuksesan itu menjadi satu komit bagi saudara. Amin. Sehingga apa terjadi? Sehingga ada tidak sedikit orang, ya, artinya ada banyak orang yang akhirnya namanya berubah. Ya, tidak sedikit yang orang, ya, artinya banyak orang yang KTP-nya akhirnya berubah, namanya berubah. Dengar baik, hanya karena job akhirnya jual iman, hanya karena popularitas akhirnya jual iman, jual diri. Biasanya cuma makan ikan teri, ya, cuma makan tahu goreng, tempe goreng, tapi karena kepingin makan pupunya ayam, kepingin makan pahanya ayam di fried chicken, lalu jual iman, jual diri. Ya, yang biasanya cuma makan pohong goreng, ubi goreng, ketela goreng, ya, makan getuk, benyolos orang Manado bilang. Ya, tapi karena kepingin, ya, makan donat di Dunkin Donat, jaim, lalu jual iman, jual diri. Padahal Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, jangan engkau buang kepercayaanmu, jangan engkau buang imanmu, karena ada upah yang besar yang menantikan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Jangan buang imanmu, jangan jual imanmu, jangan buang kepercayaanmu, karena ada upah yang besar menantikanmu. Apa upah besar itu? Sorga. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar baik, ya, sorga ya, upah besar itu di sorga. Bapak Ibu, ada banyak orang hanya karena ya, karir, kedudukan, pangkat, jabatan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka boleh menjadikan Yesus sebagai kambing hitam. Hanya ada banyak orang hanya karena uang, harta, kekayaan, hanya karena keberhasilan, kesuksesan, apa yang terjadi? Mereka boleh membuat Yesus sebagai kambing hitam.
Mereka pikir ya nggak apa-apa lah, aku sikut, aku pukul, aku tendang orang lain, asal aku sukses, aku berhasil. Mereka pikir ya biar nggak peduli, aku bunuh teman, aku hianati sahabatku, yang penting jabatanku naik, pangkatku naik. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Orang yang hidupnya hanya kejar ya karir, kedudukan, pangkat, jabatan, orang tersebut ya teman atau sahabat itu pasti dia rela korbankan, dia berani korbankan. Orang yang hidupnya hanya kejar uang, harta, kekayaan, ya, keberhasilan, kesuksesan. Oh, bukan hanya teman, sahabat, keluarga sendiri, orang tua sendiri, dia berani, dia rela korbankan. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, mungkin saat ini saudara sebagai pengusaha, mungkin saat ini saudara sebagai pejabat. Apakah saudara mau menjadi seperti Pilatus yang menyerahkan Yesus hanya demi karir, kedudukan, pangkat, jabatan? Ya, mungkin saat ini saudara sebagai pengusaha, mungkin saudara sebagai pejabat, apakah saudara mau menjadi seperti Pilatus yang menggadaikan Yesus, yang menjadikan kambing hitam Yesus itu hanya demi uang, harta, kekayaan, demi kesuksesan, keberhasilan? Saya beritahu, orang yang menggadaikan Yesus, orang yang mengkambingkan hitam Yesus hanya demi uang, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, hanya keberhasilan, hidupnya susah. Amin. Kita lihat ya, yang namanya petinju legendaris, apa yang terjadi? Ya, dia dari muda dia kumpulkan uang untuk harta, untuk masa tuanya. Dengan cara apa? Dengan pukul orang dan memukul orang, karena dia petinju ya, pukul orang, dipukul orang. Tapi apa akhir hidupnya? Dia bisa menikmati kekayaannya yang dia kumpulkan dari sejak muda? Tidak. Dia sakit Parkinson. Ya. Apa yang terjadi dengan ya petinju yang terkenal juga? Ya, wah, dia andalkan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi? Dia dipermalukan oleh petinju yang sudah tua. Dipermalukan. Akhirnya dia bertobat. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan ratu ya, putri kecantikan kita? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ada di mana dia? Saudara sudah tahu di mana dia dan siapa dia. Bukan menjadi Princess of Indonesia lagi, bukan, tapi Princess of Prison. Hanya karena menggantikan Yesus, hanya menjual Yesus. Bapak Ibu dengar baik. Ya, ada pendeta yang masih muda, setia melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Satu saat dia ditawari untuk bisnis dolar dan juga logam mulia. Wah, dia punya bisnis melejit, naik, sukses luar biasa. Lalu dia berkata apa? Dia berkata, kalau khotbah dapat rupiah, tapi kalau bisnis dapat dolar. Sehingga apa terjadi? Akhirnya dia tinggalkan komitmennya sebagai hamba Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan komitmennya sebagai pendeta. Saya beritahu, catat baik-baik. Kalau Alkitab sudah kita tidak baca lagi setiap hari, maka komitmen kita akan berubah. Bisa berubah. Kalau firman Tuhan sudah saudara dan saya tidak baca lagi, dengar baik, maka komitmen saudara itu bisa berubah. Amin. Amin. Ada orang yang hidupnya hanya cari duit, cari uang. Sehingga apa yang terjadi? Segala sesuatu dia bisa beli. Bahkan pendeta pun dia bisa beli. Ya, kalau pendeta mau khotbah dia tanya, enggak boleh ya. Kalau khotbahnya tentang dosa, enggak usah bawa khotbah. Tapi kalau tentang berkat, boleh naik mimbar. Dan ini terjadi di Manado. Ya, seorang pengusaha kaya diberkati, ya. Waktu itu dia beli tanah di pinggir pantai ya, di boulevard itu. Waktu itu belum banyak bangunan. Dia bangun gedung yang mewah. Ya, dia bangun gedung yang mewah. Dibuat untuk tempat ibadah yang mewah dan juga dia dibawa dua lantai, di lantai bawah dia bangun untuk dia buat untuk rumah makan yang mewah. Apa yang terjadi? Setiap pendeta yang mau khotbah, dia tanya dulu temanya apa. Kalau temanya menyinggung dosa, oh jangan, turun. Tapi kalau khotbahnya tentang berkat, oh naik. Apa yang terjadi sih? Nah, apa yang terjadi? Rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur. Apa yang terjadi? Istrinya menikah lagi dengan orang bule. Ya. Sedang dia tidak tahu di mana, bisnisnya hancur. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ya, kenapa atau apa yang membuat semua kita ini komitmen kita dengan Tuhan kita rusak? Ya, apa yang membuat komitmen saudara dan saya kepada Tuhan itu rusak? Yaitu ketika kita menitik beratkan hidup kita hanya kepada karir, kedudukan, pangkat, jabatan. Apa yang membuat kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan itu hancur, hilang kesetiaan kita kepada Tuhan?
kalau kita hidup hanya menitik beratkan kepada hidup kita hanya kepada uang, harta, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat ya seseorang itu keluar dari komitmennya dengan Tuhan? Apa yang membuat seseorang itu ya akhirnya hilang kesetiaannya dengan Tuhan? Ketiga, yaitu kalau kita hidup hanya mementingkan kenyamanan saja. Ya, yang membuat seseorang itu keluar dari komitmennya dari Tuhan, ya, membuat seseorang itu keluar komitmennya dengan Tuhan, yang membuat seseorang itu hilang kesetiaannya dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ya hanya hidup mementingkan kenyamanan. Kalau ada orang berkata begini, ya, minggu depan nih ibadahnya enggak pakai AC. Ya, ada orang berkata minggu depan ibadahnya enggak pakai AC. Apa yang terjadi? Ibadahnya batal, ibadahnya bubar. Ya, kenapa? Sebab nggak ada yang datang. Ya, kenapa? Sebab nggak nyaman, nggak pakai AC. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, Pak, untuk minggu depan nggak usah ibadah di gereja ini lagi ya Pak ya. Nggak usah ibadah di tempat ini lagi ya. Loh kenapa? Loh nggak ada kursi yang baik, semuanya rusak semua. Sehingga setiap saya ibadah di sini, ambeien saya kumat. Bahkan pantat saya benjol-benjol. Kenapa? Banyak kutu busuknya. Ya, minggu depan pindah gereja. Kenapa? Nggak nyaman. Ada ya orang berkata, aduh ibadah di gereja ini, aduh musiknya hancur, rusak, nggak karu-karuan. Ya, musiknya keras, kencang sekali. Iya kalau bagus suaranya, suaranya rusak, kencang lagi. Bukan hanya penyanyinya yang fales, ya, bukannya WL dan singernya fales, sama alat musiknya fales semua. Ya sudah kendor semua, bahkan itu bassnya, tali bassnya satu putus, nggak lengkap. Ya, dan itu juga suaranya tidak bisa dikecilkan. Kenapa? Karena volumenya sudah dol, tidak bisa kecilkan. Ya, jadi keras kencang terus. Waduh, telinga saya bisa tuli, bahkan saya bisa stres kalau di sini terus. Pindah minggu depan karena tidak nyaman. Ada gembala sidang punya lagu kesayangan selalu tentang salibnya terus. Salibnya, dia punya lagu kesayangan. Dan seorang istri berkata kepada suami, Pak, ya minggu depan tidak usah di gereja di sini lagi ya. Kenapa? Loh ya, tiap minggu khotbahnya tentang salib terus. Ya, sudah tahu hari Senin sampai Sabtu kita kerja keras, ya, sampai kadang-kadang sampai stres karena kerja keras. Capeknya luar biasa. Hari Minggu ingin mendapat penyegaran, pencerahan. Ya, datang hari Minggu ibadah, khotbahnya salib terus, senang salib, lagunya juga salib terus. Pindah saja. Ya, bukankah Tuhan Yesus sudah pikul cuma salib kita di atas kayu salib? Betul. Tapi lekar baik, Lukas 9 ayat 23 berkata, ya, Lukas 9 ayat 23 berkata, Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Kalau pikul berkat, semua ikut Tuhan. Amin. Ya, saudara dengar baik. Kenapa? Kok ada banyak orang ya menghancurkan komitmen dengan Tuhan? Kenapa kok ada banyak orang ya merusakkan kesetiaannya dengan Tuhan? Kenapa? Sebab mereka hidup hanya mementingkan kenyamanan. Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik, dengar baik. Ya, jangan jadikan kenyamanan itu sebagai patokan hidup. Ya, saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik. Jangan jadikan kenyamanan itu sebagai patokan hidup. Jangan jadikan kenyamanan itu sebagai satu komitmen. Ya, jangan begitu ada opa-opa yang sudah tua, ya sudah tua datang ya bawa Mercy, kakek-kakek sudah tua datang pakai Mercy, lalu karena inginnya hidup nyaman diterima jadi suami. Ya, enggak tahu akhirnya ketahuan bahwa Mercy-nya itu hanya cuma pinjaman sewa. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu kemana-mana yang naik len lagi, naik angkot lagi, naik bis, naik ojek, karena enggak nyaman akhirnya cerai. Bapak Ibu dengar baik. Ada banyak orang saat ini hidup tanpa komitmen. Ya, ada banyak orang saat ini hidup tidak punya komitmen. Sehingga apa terjadi? Tidak sedikit yang akhirnya masuk penjara. Di penjara ada namanya Petrus tapi bunuh orang. Ya, di penjara ada namanya Yohanes tapi perkosa, ya anak gadis orang. Di penjara ada yang namanya Elizabeth tapi bandar narkoba. Kami tim Planet Elroy ya tiap bulan dipercayakan Tuhan untuk melayani di penjara ya, di lapas 1 Jawa Timur tiap bulan. Dan kami bisa menjadi berkat.
Ya, Bapak Ibu di sana waktu kami melayani di penjara, di lapas itu, ada seorang pendeta. Pendeta itu mendapat ditahan atau dihukum itu selama 15 tahun. Ya, saya tidak pernah tanya kenapa. Cuma pernah satu saat ya dia meminta pendeta ini minta saya melayani di gerejanya yang dilayani oleh istrinya. Ya, saya melayani. Oke, saya layani. Waktu saya pelayanan di rumah di gerejanya dia, ya, lalu istrinya tanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Bapak tahu suami saya di penjara 15 tahun? Oh iya, saya tahu 15 tahun. Apa dia cerita kenapa dia di penjara 15 tahun? Tidak. Loh, dia masa dia tidak bilang? Enggak, karena saya tidak tanya. Ya, loh tahu Bapak kenapa dia masuk penjara? Saya tidak tahu. Ya, apa karena uang? Saya bilang, oh tidak. Karena apa? Karena perempuan. Loh, kok karena perempuan kok 15 tahun? Iya, karena banyak. Oh, bagaimana ceritanya? Ya, lalu dia ceritakan. Bapak pendeta ini tidak main-main. Pak pendeta gembala ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia kalau bikin ibadah itu di mall-mall, ya, sering di mall-mall. Bahkan dia seringkali mengundang artis-artis. Ya, ternyata Bapak pendeta ini, Bapak gembala sidang ini, dia ketua yayasan, kepala yayasan dari suku yang di daerahnya, daerah sukunya si Bapak gembala sidang ini di daerah Sumatera sana. Suku itu. Jadi dia buat yayasan, dia ketuanya. Nah, dan anak-anak ya terutama gadis-gadis yang remaja-remaja itu masuk di yayasan itu yang sekolah dan kuliah di Surabaya tinggal di yayasan itu. Nah, kalau awal-awal bulan itu anak-anak sekolah itu belum dapat uang ya, belum dapat kiriman uang dari desa. Apa yang terjadi? Bapak ini kembali tawarkan uang, tapi tidur sama dia, diperkosa sama dia. 8 anak, 15 tahun, tidak heran. Bapak Ibu, kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Sebab mereka hidup tanpa komitmen. Kenapa ini terjadi? Sebab mereka hidup tidak punya komitmen. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik, catat baik-baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus hidup dengan punya komitmen. Amin. Dengar baik, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya harus hidup melayani dengan punya komitmen. Dan komitmen kita harus punya komitmen yang sejati. Ya, sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kita harus punya komitmen yang sejati. Apa itu komitmen yang sejati itu? Yaitu komitmen yang sejati. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Apa yang membuat ya seseorang itu menghancurkan komitmennya dengan Tuhan? Apa yang membuat seseorang itu merusakkan kesetiaannya dengan Tuhan? Yang pertama, karena mereka kejar adalah popularitas. Yang mereka kejar adalah ketenaran. Ya, yang mereka kejar adalah nama. Yang kedua, apa yang membuat seseorang itu menghancurkan komitmennya dengan Tuhan? Apa yang membuat seseorang itu ya merusakkan kesetiaannya dengan Tuhan? Yang kedua, karena mereka menitik beratkan hidup hanya pada karir, kedudukan, pangkat, jabatan. Karena mereka hanya menitik beratkan hanya kepada uang, harta, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Dan yang ketiga, apa yang membuat seseorang itu menghancurkan komitmennya dengan Tuhan? Apa yang membuat seseorang itu merusakkan kesetiaannya dengan Tuhan? Yang ketiga, karena mereka hidup hanya mementingkan kenyamanan. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, kita harus punya komitmen yang sejati. Itu sekali Yesus tetap Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pada sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, seringkali komitmen kami kepada Tuhan sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, komitmen kami rusak. Bahkan kami sendiri yang merusakkan komitmen kami. Dan seringkali Tuhan, juga kesetiaan kami menghancurkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami sendiri seringkali menghilangkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena yang pertama, kami sering yang kami kejar adalah popularitas. Yang kami kejar adalah ketenaran, mencari nama. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yang kedua, yang membuat kami Tuhan ya, menghancurkan komitmen kami. Bahkan komitmen kami kepada Tuhan rusak. Dan juga kesetiaan kami kepada Tuhan juga hancur. Yang kedua,
Karena kami hidup menitik beratkan hanya kepada karir, kedudukan, pangkat, jabatan. Bahkan kami hanya hidup menitik beratkan hanya pada uang, harta, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yang ketiga, yang membuat kami Tuhan, ya komitmen kami dengan Tuhan rusak, bahkan kami sendiri yang merusakkannya. Yang membuat kami, kesetiaan kami itu hancur pada Tuhan, bahkan kami sendiri menghancurkannya. Ya, kesetiaan kami dengan Tuhan, yaitu yang ketiga, karena kami hidup mementingkan kenyamanan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami, mampukan kami untuk melakukan setiap perintah firman-Mu, sehingga kami memiliki hidup yang memiliki komitmen, mempunyai hidup yang memiliki komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, biar kami Tuhan boleh meredam emosi kami. Tuhan, kami tidak saling menghujat, tidak saling kritik, tidak saling menyalahkan, tapi kami boleh saling Tuhan bertanya dengan kasih Tuhan. Supaya tidak ada apa yang kami lakukan itu tidak meresahkan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kelawatan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di mana saja berada. Berkati segala pergumulan mereka Tuhan yang tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah rumah tangga, ekonomi, apapun masalah Tuhan yang berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, bangkitkan imannya Tuhan. Terima kasih bahkan yang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berikan mereka juga hidup yang berkomitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terpuji Tuhan segala selamanya. Dan segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bersyukur Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada sore hari ini.
Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Khususnya kami yang komitmen kami sudah hilang. Kami memiliki komitmen kembali. Itu sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Khususnya Ibu Sehertian yang saat ini ada di rumah sakit, sembuhkan dalam nama Yesus, oleh Yesus sembuh, sehat dalam nama Yesus. Juga Tuhan, anak daripada Ibu Lambang yang akan dioperasi juga, Tuhan Ibu Yuli sembuhkan oleh Tuhan, sembuh sehat dalam nama Yesus. Pak Joko juga sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-Mu dalam pergumulan ekonomi Tuhan yang tolong. Jemaat-Mu yang dalam sedang mencari pekerjaan berikan yang terbaik. Kebutuhan jemaat-Mu Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu juga, terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami yang melayani pada sore hari ini. Baik Doni, Pak Doni yang sudah memimpin pujian, berkati bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan. Odi bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Juga Rudi diberkati sama keluarga, di mana istrinya baru melahirkan dengan sehat sempurna, sehat ibu dan anak, itu kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati mereka sekeluarga. Demikian juga Abed, Tuhan memberkati pasangan hidup terbaik Tuhan sediakan baginya, pekerjaan diberkati. Hizkia bersama keluarga semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan berkali-lipat ganda. Yes, Terpuji Tuhan sekali selamanya. Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin oleh kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Dan juga pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.